Baik, sekarang kita di khutbah nomor 34. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla lana yawman as-salata thumma raqal mimbara. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla lana yawman, salat bersama kita pada satu hari. As-salata, akan satu salat, thumma raqal mimbara. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Fa asyara biyadihi qiblatal masjid. Lalu dengan tangannya beliau menunjukkan ke arah kiblat masjid. Faqala, lalu beliau mengatakan, qad uritul ana mundhu sallaitu lakumus salata al-jannata wan nara mumathalataini fi qubuli hadzal jidar falam araka al-yawmi fil khairi wasyarri falam araka al-yawmi fil khairi wasyarri falam araka al-yawmi fil khairi wasyarri. Apa katanya? Qad uritul an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguh sekarang saya diperlihatkan, mundzu sallaitu lakumus salat, ya, semenjak aku salat, melaksanakan salat bersama kalian. Apa yang diperlihatkan kepada Rasul? Al-jannata wan nar, surga dan neraka. Mumatsilataini atau mumatsalataini, ya, diperlihatkan, ya, fi qubuli hadzal jidari, di belakang, apa namanya, di belakang tembok ini. Falam arakal yawmi fil khairi wasyarri, maka saya tidak melihat, ya, tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Falam arakal yawmi fil khairi wasyarri, aku tidak melihat, ya, seperti hari ini tentang kebaikan dan keburukan. Falam arakal yawmi fil khairi wasyarri, ya, tentang kebaikan dan keburukan saya tidak pernah melihat seperti yang seperti hari ini. Jadi apa ini sebenarnya nih khutbah ini maksudnya, atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dimaksud oleh falam ara kal yawmi fil khairi wasyarr. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sama masjid. Lalu setelah itu beliau naik mimbar. Untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa kepadanya diperlihatkan sorga. Sorga dan neraka. Sedang sholat itu diperlihatkan sorga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau naik ke atas mimbar itu untuk memberitakan hal ini. Dengan pesan yang sangat dalam sekali. Melihat surga dengan segala kebaikan yang ada di dalam surga. Untuk orang-orang yang berbuat baik. Melihat neraka dengan segala keburukan yang ada di dalamnya.
Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa belum pernah saya melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Kenapa? Karena kebaikan di sorga itu tiada tara, tidak terbayangkan. Sebagaimana keburukan di dalam neraka tiada tara dan tidak terbayangkan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya 3 kali. Qad uritul ana. Sungguh sekarang aku sudah diperlihatkan. Mundu sallaitu lakumus salata. Sejak aku salat bersama kalian akan salat ini. Apa? Al-jannatun nar. Surga dan neraka. Ya, kebaikan di dalam surga tentu tiada tara. Sebaliknya keburukan dalam neraka itu tentu tiada tara. Itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan. Falam ara kal yaumi al khair wasyarra falam ara kal yaumi bil khairi wasyarri. Ya. Jadi apa kata Rasulullah? Itu surga dan neraka itu diperlihatkan secara gamblang di belakang tembok ini. Berarti kan arah kiblat itu. Ya. Jadi bagaimana itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini urusan apa ini? Ini urusan wahyu itu. Ya, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya melihat surga, itu wahyu itu. Ya, itu wahyu sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada orang bisa melihat yang gaib. Ya, nggak boleh orang mengklaim melihat surga, melihat neraka. Kecuali seorang rasul yang mengatakannya, karena itu bagian dari wahyu. Ini dalam surah Al-Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, apa katanya? Allah itu mengetahui yang gaib. Ya, alimul ghaib. Itu di surah Al-Jin ya. Ayat 26. Alimul ghaibi, Allah mengetahui yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka ia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya melihat si fulan yang sudah mati. Ya, saya ketemu dengan Rasul di langit keempat, ketemu dengan Nabi Khidir. Itu bohong saja ya. Kenapa Allah mengatakan Allah tidak perlihatkan yang gaib itu kepada siapa? Ya, maka pantas kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Manidda'a ilmal ghaibi faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mengklaim mengetahui yang gaib, maka sungguh ia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Wah, saya melihat kamu bakalnya masuk neraka. Oh, saya melihat kamu. Waduh, dukun itu. Ya. Jadi Allah mengatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi. Ayat 26 surah Al-Jin. Allah dialah yang mengetahui yang gaib, maka yang gaib itu tidak Allah perlihatkan kepada siapapun manusia. Illa man irtada mir rasulin. Ya, ayat 27-nya itu. Kecuali kepada seorang rasul yang Allah ridhai. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, karena sesungguhnya Allah mengadakan yasluku itu ya. Yasluku. Allah menjalankan
di depan dan di belakang Rasul yang diridhoi itu sebagai penjaganya. Jadi kalau Rasul melihat surga, melihat neraka, karena diperlihatkan. Ya, diperlihatkan oleh siapa? Diperlihatkan oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang menjaganya depan belakang. Diketahui. Jadi itu adalah bagian dari wahyu. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat surga, melihat neraka itu bagian dari wahyu. Ya, atau itu adalah wahyu. Kalau tanpa wahyu ya nggak tahu, sama saja. Ya manusia bisa juga, manusia biasa juga tanpa wahyu nggak tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui yang gaib? Tidak. Tidak mengetahui yang gaib. Kok ini ada banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui yang gaib? Bukan, itu bukan tahu, tapi itu adalah bagian dari wahyu. Itu adalah bagian dari wahyu. Ya. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 188 itu Allah memerintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat pengumuman. Apa pengumumannya? Pengumumannya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kemampuan apapun untuk dirinya, kecuali dengan kehendak Allah. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui yang gaib. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui yang gaib, pastilah Rasulullah akan berusaha memperoleh banyak kebaikan. Ya, pastilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sengsara, tidak pernah terlukai dalam peperangan. Ya, bagaimana ayatnya mengatakan? Ayatnya mengatakan, "Qul, katakanlah hai Muhammad, la amliku li nafsi naf'a." Aku tidak memiliki untukku satu manfaat. Aku tidak punya manfaat untuk. Wala dharra, dan tidak pula madarat, illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah katakan. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakartu minal khair. Andaikan aku mengetahui yang gaib, pastilah aku meraup banyak kebaikan. Ya, wa ma massani yasu, dan pastilah aku tidak pernah tersentuh oleh keburukan. Ya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'min. Ya, tidak lain dan tidak bukan aku ini adalah nadhir, basyir, pemberi peringatan, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum yang beriman. Ya. Jadi Islam ini tegas ya. Islam ini mengajari kita untuk berbicara secara rasional. Maka Islam memusuhi itu. Ya, dukun-dukun itu dimusuhi dalam Islam. Kenapa? Karena mereka mengklaim yang gaib. Mengklaim yang gaib itu sama dengan kufur terhadap Al-Quran. Ya. Itu nafasnya. Nah, maka Rasul katakan, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in hujibat anhu taubatu arba'ina laila. Fa in saddaqahu bima qala kafara. Siapa yang datang kepada dukun yang tukang meramal, lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka taubatnya dihalangi, ditutup 40 hari. Ya, jadi tobat dia satu kali datang ke dukun untuk menanyakan sesuatu, itu nilainya sama dengan dia tidak sholat 40 hari. Jadi dosanya ini dihapus dengan tobat dia 40 hari. Bukan tobatnya tidak diterima. Ya, tobatnya 40 hari itu hanya untuk nebus dosa sekali tanya ke dukun. Fa in saddaqahu bima qala kafara. Maka jika ia membenarkan akan apa yang dikatakan oleh dukun itu, kafara. Ya, dia telah kafir. Tuh lihat.
Ya. Baik, jadi apa yang ingin saya sampaikan dari apa yang saya pahami? Pertama ya, bahwa surga itu kebaikannya tiada tara. Keindahannya, semua fasilitas yang Allah berikan kepada penghuninya tidak terukur bagi manusia yang ada di dunia. Neraka itu keburukannya, siksanya tiada tara, tak terukur bagi manusia. Untuk jatuh saja butuh 70 tahun dari Sirat ke Jahanam. Kayak apa itu? Ya. Orang yang terpelanting selama 70 tahun itu kayak apa rasanya? Gila bisa. Sudah sampai neraka masuk banyak anjing, banyak ular yang akan menggigit, yang akan mematok-matoknya, yang akan memakannya. Ya, api sedemikian dahsyatnya. Mau lari kemana? Mau lari ke atas gitu, mau dari neraka. Allah Ustaz, akan surga dan neraka. Halo? putus-putus Ustaz. Putus-putus. Ini kuat ininya sih ya. Saya coba. Tapi merah di ini saya. Merah, kuning gitu. Baik, jadi melihatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan surga dan neraka itu bukan karena Rasulullah tahu yang gaib, enggak. Itu karena wahyu. Ya, Rasul tidak mengetahui yang gaib. Ya, Allah mengatakan, "Qul," katakan hai Muhammad, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Ya, diingat surat apa tadi itu? Surah Al-A'raf ayat 186. Katakan hai Muhammad, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Aku tidak memiliki, tidak menguasai untuk diri sendiri satu manfaat ataupun satu bahaya. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khair. Andaikan aku mengetahui yang gaib, maka aku pasti meraup banyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan pasti aku tidak akan pernah disentuh oleh keburukan. Ya. Jadi apa fungsinya Nabi kalau begitu? Fungsinya adalah in ana illa nadhiru wa basyir. Ya, tidak lain dan tidak bukan aku ini kecuali seorang pemberi peringatan dan kabar gembira. Ya. Liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi melihat surga dan neraka, diperlihatkan oleh Allah. Jadi itu adalah bagian dari wahyu. Jadi jelas ya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada orang mengklaim mengetahui yang gaib ya. Tidak boleh sama sekali itu. Ya, maka hadisnya juga mengatakan qad uritu. Sungguh aku telah diperlihatkan. Nah, itu sesuai dengan surah Al-Jin ayat 26-27. Ayatnya mengatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasula. Ya, Allah mengetahui yang gaib. Maka yang gaib itu Allah tidak perlihatkan kepada siapapun kecuali kepada seorang rasul yang Allah ridhoi, karena Allah kirimkan, Allah jalankan di depan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaganya. Jadi
yang ia ketahui berat berupa yang gaib itu dari jalan wahyu. Ya, baik, saya kira itu ya. Jadi pesannya apa itu? Pesannya raihlah surga karena kebaikan di surga itu tiada tara. Jangan pernah bercita-cita untuk masuk neraka karena keburukan di neraka kita tidak akan kuat menanggungnya. Ya. Nah, itu khutbah ke-34 ya. Insya Allah kita besok di khutbah ke-35 dan seterusnya. Sekarang Khotbah cukup nomor dua berapa? khutbah. Saya tutup.